Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Mari pada saat pagi hari ini kita melihat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Puji Tuhan. Dari ayat-ayat yang telah kita baca tadi, di situ mengisahkan bahwa di Bethlehem, di sekitar di tempat di mana Yesus lahir, ternyata ada sekelompok gembala yang sedang menjaga ternak di padang. Kalau kita memperhatikan kehidupan para gembala, maka para gembala ini adalah kelompok sosial yang paling rendah pada zaman itu. Mereka adalah kaum nomaden. Mereka adalah kaum marginal, orang-orang marginal, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak pernah dianggap. Tetapi kabar baiknya, ketika peristiwa Natal itu terjadi, justru kabar kesukaan pertama kali disampaikan kepada mereka yang terpinggirkan, yaitu kepada para gembala ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, berita kesukaan itu datang bukan kepada pembesar-pembesar yang ada di Bethlehem, bukan kepada para imam-imam, tetapi justru kepada kaum marginal, kepada kaum yang tidak dianggap, yaitu para gembala. Di sini kita bisa melihat akan bukti kasih Tuhan, bagaimana Tuhan begitu mengasihi meskipun mereka adalah orang-orang yang terpinggirkan atau kaum yang tidak dianggap. Dan itu juga kan kasih yang Allah berikan kepada kita, di mana kita adalah orang-orang yang sudah mendurhaka. Kita adalah orang-orang yang sudah menjadi budak dosa. Tetapi karena Allah begitu mengasihi kita dan tidak pernah menginginkan kita untuk binasa, maka apapun status kita, apapun dudukan kita, apapun keadaan kita, kasih Allah itu akan tetap berlaku bagi kita. Dan berita kesukaan itu pun akan tetap datang menghampiri kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai manusia yang sudah mendurhaka, sebagai manusia yang sudah menjadi budak dosa ini, kita menjadi sasaran akan kasih Allah, akan cinta Allah, supaya bisa nyata dalam kehidupan kita. Apa kabar gembira, apa kabar kesukaan yang diwartakan oleh malaikat? Kalau kita melihat tadi di dalam ayat yang ke-11 dikatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu. Artinya bagi engkau gembala-gembala, bagi engkau hai kaum marginal, bagi engkau hai orang-orang yang tidak dianggap, bagi engkau mungkin saat ini engkau merasa bahwa engkau adalah orang yang paling berdosa. Tetapi hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Dan hari ini juga di saat engkau mendengar akan berita ini, di saat engkau membaca akan firman ini, maka firman itu akan terjadi di dalam hidupmu, bahwa hari ini telah lahir bagimu Yesus Juru Selamat di kota Daud. Dan ini tentu menjadi kebahagiaan yang sangat besar buat para gembala. Karena pemberitaan tentang Mesias, pemberitaan tentang Juru Selamat itu sampai kepada mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah kasih Allah. Di mana kasih Allah itu menghibur, kasih Allah itu menyelamatkan, melepaskan orang-orang yang terbuang, mengangkat orang-orang yang direndahkan, memanusiakan manusia yang tidak dianggap oleh manusia lain.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan ketika para gembala ini menerima kabar kesukaan tersebut, firman Tuhan mengatakan mereka langsung berangkat menjumpai bayi daripada Yesus. Dan ketika mereka mendengar akan kabar kesukaan ini, mereka langsung datang berjumpa menemui bayi Yesus. Di saat mereka menjumpai bayi Yesus, ada suatu sukacita yang besar yang boleh mereka rasakan. Bahkan di dalam ayat 20 dikatakan, mereka pun sampai menaikkan pujian kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, oleh karena itu, kita yang sudah terima kasih Allah, jangan kita hanya menjadi kaum penikmat akan kasih Allah itu. Sebaliknya, Tuhan mau agar kita juga menyatakan kasih Allah kepada orang-orang yang terbuang, kepada mereka yang terpinggirkan, kepada mereka yang tidak dianggap oleh orang. Sekali lagi saya katakan buat setiap kita, jangan berhenti, jangan puas hanya sebagai penikmat kasih Allah saja. Tetapi kasih Allah yang telah menyapa kita, menyentuh kita, itu pun harus kita nyatakan kepada orang-orang lain, agar mereka mengalami Yesus, merasakan juru selamat hadir dalam kehidupan mereka. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih yang terbesar yang sudah Engkau nyatakan bagi setiap kami. Engkau datang ke dunia ini, lahir bagi kami. Bahkan Tuhan, Engkau juga mati menebus setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk berita kesukaan, berita kabar baik yang boleh kami terima setiap hari. Dan kami percaya ini menguatkan kami, meneguhkan setiap iman kami. Bapak Ibu Gembala yang ada di GPDIC OTW Temanggung, seluruh pelayan-pelayan, seluruh jemaat yang ada diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Biarlah mereka boleh tetap terus mengalami kasih setia dan anugerah Tuhan terjadi bagi mereka. Bangsa Indonesia diberkati oleh Tuhan, Kota Temanggung diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau melangkah hari ini bersama-sama dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.